Ya, semangat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di materi yang berikutnya, di mana materi ini adalah sangat luar biasa sekali. Ini adalah produk yang banyak dijual oleh agen-agen Aksa Finansial Indonesia. Kenapa? Karena produk ini itu tidak banyak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asuransi lain. Why? Karena ini adalah produk kesehatan standalone, di mana produk ini bukan produk unit link yang kebanyakan dijual oleh beberapa agen asuransi atau dijual di beberapa perusahaan asuransi. Nah, kenapa kita bicara? Saya akan sedikit 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 sharing bedanya apa sih gitu loh. Kalau teman-teman kemarin bicara masalah asuransi kesehatan, kalau di unit link itu sebagai rider, di mana dia harus ngambil asuransi jiwa ya plus investasinya, ya investasi baru bisa ambil kesehatan, ya kan gitu. Jadi kalau hanya ngambil kesehatan saja di produk unit link itu nggak bisa. Nah, berarti kadang orang harus dipaksa ngambil jiwa, dipaksa ngambil harus dengan ngambil investasi. Nah, otomatis kan orang dia nggak butuh ini, ngapain gitu loh. Dia harus mengeluarkan uang lebih untuk mengambil asuransi jiwa, jangan ngambil untuk investasinya. Nah, Aksa itu mengeluarkan produk di mana produk ini adalah stand alone. Di mana produk ini adalah tanpa harus ngambil jiwa, tanpa harus ngambil investasi, kita bisa memiliki atau nasabah bisa memiliki asuransi kesehatan. Ya, kita sebut sebagai stand alone. Di mana tidak perlu diambil dengan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Nah, menariknya apa? Kita ingat, kalau kita bicara asuransi jiwa, ya, kalau kita bicara asuransi jiwa di sini, ya, ini kan berarti asuransi jiwa. Berarti kalau unit link, dia harus untuk mendapatkan asuransi kesehatannya ya disebut dengan rider. Ya, betul ya, disebut dengan rider. Nah, di sini ini kita hanya bayar ridernya saja. Otomatis lebih murah. Ingat yang namanya rider ini uang hilang ya. Ya, ini adalah biaya, termasuknya dia adalah biaya dan itu adalah uang hilang. Nah, berarti di sini nasabah hanya bayar asuransi kesehatannya saja. Opsional. Kalau misalkan nasabah mau yang ada investasinya, bisa diarahkan ke ASL atau MLP. Tapi kalau nasabah mau ngambil yang hanya fokus ke kesehatan saja, kita bisa menawarkan produk yang luar biasa tempat kita, yaitu produk Maestro Optima Care atau disebut dengan MOC. Ya, otomatis karena dia hanya bayar biayanya aja, pasti dia akan lebih murah. Nah, ini menariknya. Nah, tapi sebelum kita belajar jenis-jenisnya atau manfaatnya dia seperti apa, kita akan bahas dulu kenapa kita menjual asuransi kesehatan. Ya, kenapa kita harus menjual asuransi kesehatan Maestro Optima Care ini, teman-teman? Karena apa? Dia memberikan lebih dari sekedar perlindungan asuransi kesehatan. Nah, perlu kita ketahui, di luar sana itu banyak orang yang mereka mengabaikan kesehatan mereka untuk mendapatkan kekayaan. Ya, banyak kan orang yang mengabaikan kesehatannya, jadi mereka lembur, mereka nggak pernah olahraga, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekayaan atau mereka mengumpulkan pundi-pundi aset atau uang. Nah, tapi akhirnya mereka menghabiskan kekayaan mereka untuk apa? Untuk mendapatkan kesehatan. Yaitu mereka harus berobat. Ya, karena apa? Gaya hidup yang mereka lalui dulu berakibat fatal di kesehatan mereka saat ini. Otomatis akan sering keluar masuk rumah sakit dan mereka punya kondisi tubuh yang tidak sehat. Nah, otomatis akan rentan yang namanya sakit. Nah, inilah fungsi bagaimana banyak orang mereka membutuhkan asuransi kesehatan. Tujuannya untuk apa? Jangan sampai uang atau aset yang sudah kita kumpulkan ini habis untuk mendapatkan kesehatan kembali atau berobat untuk mendapatkan kesehatan. Nah, kita perhatikan, seringkali di lingkungan kita dengan banyaknya orang yang mereka memulai karirnya lebih tinggi, meningkatnya taraf hidup harus berhadapan dengan satu persaingan yang tinggi. Kalau kita mendapatkan karir yang tinggi, berarti biasanya persaingannya lebih tinggi. Otomatis beban kerjanya juga akan jauh lebih tinggi.
Dan waktu yang tersedia dalam artian untuk kita bisa menjaga kondisi tubuh itu akan semakin berkurang. Karena apa? Semuanya terkuras ke sini. Terkuras ke pekerjaan sehingga waktu untuk tubuh kita sendiri untuk menjaga kesehatan itu tidak ada. Nah, itu yang akhirnya bahaya melihat dengan kondisi orang-orang zaman sekarang. Seperti itu, apalagi orang-orang zaman milenial yang mereka benar-benar workaholic, suka bekerja, akhirnya mereka lupa waktu untuk berolahraga. Nah, itulah kenapa asuransi kesehatan atau kenapa kesehatan di Indonesia mengalami penurunan. Biasanya orang karir meningkat, kesehatan menurun. Why? Karena kalau kita bicara karir meningkat, pekerjaan mereka akan semakin banyak, ya, banyak sekali yang akan diurusi, ya, yang harus mereka urus, otomatis untuk menjaga kesehatan juga mereka kekurangan waktu atau mereka tidak punya waktu untuk menjaga kesehatan. Beberapa masalah kesehatan yang muncul yaitu adalah menurunnya daya tahan tubuh, terlalu capek, kurang tidur, daya tahan tubuh pasti menurun. Meningkatnya resiko peradangan, produksi gula darah yang meningkat sehingga munculnya diabetes dan meningkatnya asam lambung. Nah, kalau udah sakit, kira-kira apa yang harus dilakukan? Punya duit, akhirnya sakit, tetap aja tidak bisa menikmati apa yang mereka punya, gitu, apa yang sudah kita dapatkan. Nah, kalau kita bicara untuk Anda di usia produktif mendapatkan penghasilan rutin setiap bulan, mendapatkan fasilitas kantor termasuk asuransi kesehatan, bener nggak? Ya, rata-rata mereka mendapatkan fasilitas atau asuransi dari kantornya mereka. Nah, kalau kita bicara usia produktif nggak ada batasnya, emangnya gitu. Lalu kita bicara fasilitas kantor gimana? Kalau kita sudah tidak produktif, ya. Lalu kalau kita udah nggak produktif, otomatis asuransi dari kantor, semua fasilitas dari kantor juga pasti akan dicabut. Ya, otomatis kita memerlukan asuransi yang kita ambil secara pribadi. Karena segala sesuatu yang diberikan atau fasilitas dari kantor itu sifatnya terbatas untuk kita. Nah, itu yang kita dan nasabah kita harus perhatikan. Yang berikutnya adalah setiap dari Anda pasti menua. Pasti dari kita itu pasti pensiun teman-teman atau mengalami resiko penuaan. Nah, fasilitas kantor pasti sudah tidak bisa didapatkan karena kita sudah tidak memberikan kontribusi ke kantor. Fasilitasnya juga pasti akan dicabut. Kalau sakitnya cuma kita bicara tipes atau demam berdarah, ya, itu kita bisa tabungan sendiri karena rata-rata habis paling cuma 20 sampai 25 juta. Ya, itu nggak menguras budget terlalu besar. Tapi kalau kita sudah berbicara masalah sakit jantung, masalah cancer, gagal ginjal, liver, kira-kira cukup nggak tabungan kita di masa tua? Cukup nggak tabungan pensiun kita? Jangan sampai kita sudah merencanakan keuangan kita, yaitu menabung untuk tabungan pensiun di nantinya, tapi ternyata banyak hal tidak terduga di kesehatan kita. Sehingga itu menguras yang namanya budget, menguras yang namanya tabungan untuk berobat. Nah, itulah fungsi daripada asuransi kesehatan. Melindungi aset-aset kita yang sudah ada. Nah, teman-teman, ini bisa di-share. Ini bisa di-sharekan ke customer-customer kita untuk open mindset-nya mereka. Tahun 2013 kemarin kalau kita bicara ya, tipes ya, demam berdarah ya. Kalau rawat inapnya kira-kira 5 hari saja biasanya habis cuma sekitar 5 juta. Ya, atau demam berdarah sekitar 4 jutaan. Nah, tapi kalau kita bicara sudah tahun 2020 ini, tipes aja 5 hari udah habis 13 juta bahkan lebih. Bener gak? Karena apa? Adanya inflasi sebesar 15% biaya kesehatan. Ini untuk penyakit-penyakit yang biasa, teman-teman. Tapi kalau kita bicara penyakitnya sudah angioplasti jantung, bypass jantung, stroke ya, apalagi kalau kita bicara sudah cancer, leukemia, cuci darah yang terus-menerus dilakukan, kira-kira cukup nggak? Ingat, biaya kesehatan naik terus. Tapi kondisi kesehatan menurun terus. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Ya, ini. Uang pensiun Anda kira-kira berapa banyak sih? Atau uang tabungan kita kira-kira berapa banyak sih? Uang pensiun nasabah teman-teman semuanya kira-kira berapa banyak? Uang pensiun nasabah Anda berapa banyak yang di luar sana? Itu harus kita bantu customer kita open mindset-nya mereka. Nah, kalau kita bicara asuransi kesehatan vital dalam persiapan pensiun. Tapi, ya ada tapinya.
Perlindungan asuransi kesehatan rata-rata sampai usia 70 tahun. Teman-teman boleh cek. Di beberapa asuransi kesehatan, mereka itu mengcover ada yang sampai usia 70 tahun, ada sampai yang usia 80 tahun. Ya. Lalu proses seleksinya asuransi di usia 70 tahun panjang dan lama. Harus medical check up, ya kan? Terus harus ditanyain ini itu. Banyak banget prosesnya di sini. Nah, belum tentu diterima jika memiliki penyakit-penyakit atau riwayat kesehatan. Nah, inilah yang menjadi problem. Orang-orang dengan usia sudah 70 sampai 80, 70 tahun lah katakan 65 sampai 70, mereka itu rata-rata membutuhkan asuransi kesehatan. Benar ya, mereka rata-rata membutuhkan yang namanya asuransi kesehatan. Tapi tidak banyak asuransi kesehatan itu yang bisa menerima mereka. Kenapa? Karena syarat usia masuknya yang dibatasin, seleksi masuknya itu juga yang sangat rumit, dan jelas lagi beberapa orang kalau sudah usia 70 atau 65 ke atas rata-rata mereka sudah ada penyakit bawaan. Nah, itu biasanya ditolak. Lalu bagaimana solusinya? Ya, berapa banyak asuransi kesehatan yang memberikan keleluasaan usia dan seleksi masuknya. Nah, ini yang menarik dari produk MOC ini. Teman-teman, hanya Maestro Optimacare atau MOC yang memberikan keleluasaan usia dan seleksi masuk. Nah, kenapa? Sangat leluasa karena kita masuknya sampai usia 80 tahun masih bisa masuk tuh. Lalu siapa saja target marketnya? Kira-kira kalau kita mau jualan MOC, target marketnya siapa aja, teman-teman? Yang pertama adalah kalau kita bicara target market, mereka yang akan atau sudah memasuki usia pensiun. Marketnya sangat-sangat besar. Ya, diprediksi jumlah pensiun tahun 2025 itu sekitar 40 juta orang. Atau 20% dari penduduk Indonesia mereka akan memasuki usia pensiun di tahun 2025. Nah, kenapa MOC? Karena belum ada produk tandingannya. Produk tandingannya kita ngelihatnya dari mana? Dari usia masuknya aja. Usia masuk untuk produk MOC ini memberikan keleluasaan usia masuk sampai usia 80 tahun. Dan seleksi masuknya sangat-sangat mudah. Tidak banyak kalau kita bicara orang yang main atau asuransi yang main usia masuk sampai 80 itu cuma di AXA, Maestro Optimacare atau MOC. Jadi pangsa pasar orang-orang usia itu adalah pangsa pasarnya kita, di mana itu sudah pasti tidak bisa diterima di asuransi lain, teman-teman. Boleh dicek kira-kira asuransi mana yang bisa usia masuk sampai usia 80 tahun. Lalu kita bicara lagi pangsa pasar yang berikutnya siapa? Pangsa pasar yang berikutnya adalah anak yang memiliki orang tua usia lanjut. Ingat, kalau kita bicara anak-anak zaman sekarang, milenial zaman sekarang, atau keluarga-keluarga muda zaman sekarang, itu mereka sebagai generasi sandwich, ya. Generasi sandwich. Kenapa kita bicara generasi sandwich? Karena kalau kita bicara generasi sandwich, di sini ada anak, ya, ada orang tua. Lalu di sini kita, dan di bawah itu ada anak. Kita harus perhatikan di sini. Jadi ada orang tua, ada kita di sini, lalu ada anak. Kita berada di tengah-tengah di mana kita juga harus mengurus orang tua kita dan kita juga harus mengurus anak kita. Nah, kalau kita bicara orang tua, yang penting biasanya kan orang tua itu sehat. Betul nggak? Ya, apalagi kalau kita bicara sudah orang tua udah usia lanjut, mereka pasti keadaan kondisi kesehatan mereka itu menurun. Nah, kenapa kita bicara anak yang memiliki orang tua usia lanjut itu adalah pangsa pasarnya kita? Yang pertama adalah setiap anak pasti ingin memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Itu pasti. Yang kedua, resiko terbesar orang tua adalah kesehatan mereka yang menurun. Kalau sudah kesehatan mereka menurun, mereka sering keluar masuk rumah sakit, itu mengeluarkan biaya lagi, budget lagi. Ya, itu kenapa MOC ini menjadi salah satu solusi buat mereka yang punya orang tua usia lanjut. Nah, fakta 9 dari 10 anak memiliki orang tua usia lanjut mengaku membayar biaya asuransi atau biaya kesehatan dari tabungan. Jadi, kalau sampai terjadi resiko, sorry to say nih, misalkan orang tuanya masuk rumah sakit, itu orang tuanya biayanya itu semuanya ditanggung dari tabungan pribadi. Bisa dari tabungan orang tua atau tabungan sang anak. Kalau bisa, malah aset-aset yang sudah ada itu terjual. Karena apa? Ngejar untuk kesembuhan orang tuanya.
Ini adalah salah satu pangsa pasarnya kita. Jadi teman-teman ya, teman-teman peserta BAT ini, kalau ada kira-kira orang tua atau teman kolega calon nasabah yang ada keluarganya yang sudah tua atau orang tuanya sudah sepuh nih misalkan, bisa kita tawarkan untuk produk ini. Kita berikan solusi gambaran kenapa mereka harus dibelikan asuransi kesehatan. Nah, contoh adalah orang kalau misalkan nih, ini kita kasih contoh case ya, kita kasih contoh case. Kenapa anak yang memiliki orang tua usia lanjut itu bisa memberikan produk-produk seperti ini? Misalkan Bu Aiwa usianya adalah 50 tahun ya. Ibu ini usianya 50 tahun. Ibunda tercinta dari Sally harus rawat inap di RS selama 10 hari. Ini adalah Sally. Ya, dan ibu ini dia harus rawat inap di rumah sakit selama 10 hari dan total biaya yang harus dibayar adalah 500 juta. Ini adalah contoh case ya. Misalkan jika Ibu Aiwa ini memiliki anak lebih dari satu, contoh anaknya adalah 4 bersaudara. Ya, kita contoh case-nya adalah kalau misalkan ternyata lebih dari 1 atau 4 bersaudara, dan kalau contoh case-nya adalah anak tunggal. Kita cek. Kalau misalkan dia punya anak usia, Bu Aiwa ini punya anak 4 bersaudara. Kalau Ibu Aiwa ini tidak punya asuransi kesehatan, maka total tagihan itu biasanya 500 juta dibagi 4 anak. Jadi masing-masing satu anak mereka harus patungan untuk bayar biaya kesehatan orang tuanya itu senilai 125 juta. Bayangin, itu pun kalau kita bicara 4 orang anak, isi kepalanya mereka pasti masing-masing juga. Ada yang ikhlas, ada yang nggak ikhlas, ya kan? Ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Otomatis akan terjadi dilema di situ. Balik lagi, ini orang tua. Ya, kita kan nggak bisa bicara dibiarin aja akhirnya nggak diobatin. Nah, kalau kita bicara misalkan Bu Aiwa ini punya asuransi kesehatan, berarti preminya ya kan itu tinggal dibagi rata 4 orang anak. Contoh, misalkan ini adalah usia 50 ya, salah nih ketiknya. Contoh kalau misalkan preminya misalkan 30 juta per tahun, berarti per tahun per anak itu cukup patungan bayar senilai 7,5 juta. Sudah memiliki asuransi kesehatan untuk orang tuanya. Apabila nanti orang tuanya sakit, sudah nggak tunjuk-tunjukkan nih, lo yang bayar, abang yang bayar, adik yang bayar. Tapi semua sudah di cover sama asuransi dan patungannya sama-sama kecil. Berapa? 7,5 juta per tahunnya. Setiap anak dari 4 bersaudara. Nah, ini kalau kasusnya adalah 4 orang anak. Berarti kalau orang anaknya itu lebih dari 4, jatuhnya lebih murah lagi. Bener nggak patungannya di sini? Jadi, kalau misalkan nasabahmu atau nasabah kita saat ini, atau nasabah teman-teman semuanya saat ini punya beberapa orang anak, obrolin sama keluarganya, obrolin sama anak-anaknya. Ya, ini mama harus dibelikan asuransi kesehatan. Kenapa? Karena kondisi kesehatan itu semakin lama semakin menurun, bukan semakin meningkat. Yang paling enggak kalau sampai ada terjadi resiko, sudah tidak saling tunjuk siapa yang bayar. Tapi kalaupun akhirnya mama mengalami sehat walafiat, tidak terjadi resiko apapun, ya puji Tuhan, alhamdulillah sehat ya. Jadi nggak perlu mengeluarkan budget apapun. Nah, pertanyaannya, kalau orang tuanya atau anaknya itu anak tunggal, kira-kira kalau dia nggak punya asuransi, mau nggak mau si anak tunggal ini harus membayar 500 juta tagihan rumah sakit orang tuanya. Atau dia memiliki pilihan, memiliki asuransi atau membelikan asuransi ke orang tuanya sebesar 30 juta per tahunnya. Ya. Atau kalau misalkan mau dibikin bulanan, bisa nggak? Bisa. Jadi pilih mana? Sama-sama nih, kita nggak pernah tahu ke depannya ada resiko atau enggak. Paling nggak kalau sampai ada resiko, kalau kita sudah beli asuransi, mama sehat nggak terjadi resiko, kita cuma ngeluarin duitnya kecil kok. Tapi kalau sampai benar-benar mama terjadi resiko, maka apa? Aset aman. Karena apa? Semuanya sudah tercover oleh asuransi. Tapi bayangin kalau nggak punya asuransi, sama-sama di depan gambling, kalau sampai terjadi resiko, ya berarti kita harus mempertaruhkan aset kita yang sudah ada. Nah, bayar premi lebih murah daripada harus bayar tagihan rumah sakit. Nah, kalaupun ternyata akhirnya sehat, ya alhamdulillah puji Tuhan. Karena kita punya asuransi kesehatan, tidak tujuannya untuk pakai. Ya, setuju ya teman-teman di sini ya. Oke, kita lanjut. Nah,
Lalu pangsa pasarnya MOC itu siapa? Pangsa pasarnya adalah yang berikutnya, mereka yang paham investasi tentunya. Rata-rata kompetitor atau perusahaan asuransi lain mereka menawarkan unit link, ya kan? Unit link yang menawarkan apa? Investasi. Padahal kalau kita bicara investasi di asuransi, banyak biaya-biaya yang kepotong nggak? Banyak. Teman-teman cek lagi. Ada biaya akuisisi, ya kan? Ada biaya administrasi, ya kan? Lalu ada biaya lagi itu adalah biaya penarikan. Nah, banyak banget biaya-biaya ini yang harus dikenakan saat mereka ngambil investasi. Nah, tapi kalau produk MOC ini, ya, produk MOC ini kita tidak perlu mengambil produk-produk yang mengandung investasi. Karena apa? Orang yang sudah paham investasi, mereka tidak mungkin mau mengambil produk unit link. Rata-rata seperti itu. Kenapa? Mereka sudah memiliki instrumen investasi yang menarik. Yang kedua adalah kinerja unit link sempat flat di 5 tahun terakhir. Bahkan bisa di bawah rendah. Setuju ya? Dan manfaat trader kesehatan di unit link memberikan manfaat yang biasanya dibatasin. Ada yang dibatasin harga kamar, dibatasin perawatan setahun rawat inapnya berapa hari, lalu kunjungan dokter dibatasin, kayak gitu-gitu. Nah, untuk mereka-mereka, kalau teman-teman punya nasabah yang mereka sudah punya investasi, mereka main saham, mereka main reksadana dan lain sebagainya, rata-rata mereka sudah tahu kok unit link itu kayak apa. Ya, yang mereka butuhkan hanya asuransi kesehatan. Itu kenapa biasanya mereka akan bilang, ada nggak asuransi yang hanya kesehatan tok? Aku nggak mau ngambil investasi, aku nggak mau ngambil asuransi jiwanya. Nah, MOC ini menjadi jawabannya, teman-teman. Tapi kalau ternyata nasabah mau investasi, bisa nggak? Bisa. Tetap kita lemparkan ke apa? MLP atau kita lemparkan di ASL. Karena produk di AXA lebih lengkap. Nah, itu yang pertama, itu yang berikutnya ya pangsa pasarnya. Lalu pangsa pasar yang berikutnya adalah mereka-mereka yang sudah trauma dengan unit link. Setuju nggak? Di akhir-akhir ini banyak orang yang merasa tertipu dengan produk-produk unit link. Mereka ngecek saldonya, ternyata saldonya pas turun, akhirnya mereka merasa ditipu dan kehilangan investasinya. Ya, kenapa mereka-mereka yang trauma ini? Tetap mereka meskipun mereka trauma dengan unit link, mereka butuh asuransi kesehatan. Lalu apa yang harus kita tawarkan kepada mereka, teman-teman? Saat mereka beli asuransi kesehatan unit link, biasanya tujuan keuangan dengan produk unit link tidak sesuai. Apa yang diilustrasikan tidak sesuai. Toleransi terhadap resiko investasi juga tidak sesuai, ya kan? Dan mereka rata-rata tidak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai biaya-biaya di dalamnya. Setuju nggak? Biaya administrasi dan lain sebagainya itu, akuisisi itu tidak dijelaskan saat mereka ngambil produk-produk unit link. Akhirnya mereka kecewa. Nah, saat mereka kecewa, itulah tugas kita datang menjelaskan bahwa asuransi yang benar itu seperti ini. Asuransi yang benar itu adalah butuhmu apa, kamu kebutuhannya apa, kamu bisa ngambil di tempatnya kita. Asuransi kesehatan tok, butuh asuransi kesehatan tok, buka asuransi kesehatan tok. Nggak butuh investasinya, bisa. Ya, itulah menariknya kalau kita jualan produk MOC. Nah, yang berikutnya adalah kenapa kita bicara, kenapa harus menjual Maestro Optima Care. Yang pertama, teman-teman, marketnya itu besar, ya. Marketnya itu besar banget karena produk ini tidak dijual, tidak banyak perusahaan asuransi yang menjual produk-produk seperti ini. Berarti marketnya sangat-sangat besar, pesaingnya sangat kecil. Kalau teman-teman jualan produk unit link, semua asuransi menjadi pesaing kalian. Tapi kalau MOC ini nggak banyak perusahaan asuransi yang punya produk-produk seperti punya kita. Nah, karena apa? Belum ada produk tandingannya yang seperti kita, plafonnya gede, ya kan, stand alone, itu belum banyak. Dan potensi passive income tak terbatas. Kenapa potensi passive income tak terbatas? Untuk teman-teman yang mau tipenya adalah produser, mau jualan sendiri, biasanya kalau kita jualan asuransi, komisinya cuma berapa? 5 tahun, bener nggak? Komisi 5 tahun atau bahkan sampai 7 tahun lah. Kalau MOC itu komisinya adalah selamanya. Selama nasabah bayar premi, otomatis preminya itu, komisi akan terus mengalir ke kita. Ya,
Komisi mulai tahun ketiga sampai seterusnya itu adalah 10%. Tahun pertama 17%, 12%, 10%, dan seterusnya. Itu menariknya. Nah, ini contoh. Kita bicara komisi tahun pertama itu adalah 17%, teman-teman. Coba cek ya, komisi tahun kedua adalah 12%, 10%, dan seterusnya. Kalau kita bicara setiap bulan ada case baru saja yang masuk, ya otomatis itu kan kayak gulungan, kayak yang namanya bola salju. Kenapa? Semakin lama preminya mereka semakin naik, komisi kita tetap dapat terus. Otomatis ini menarik banget untuk bisa kita jual, teman-teman. Ya, komisi nanti akan kita bahas. Nah, pembahasan-pembahasan apa aja sih yang akan kita bahas nantinya? Ya, nanti yang akan kita bahas di sini adalah seleksi. Yang pertama adalah unique selling point-nya, lalu Maestro Optimal Care itu seperti apa, ya, seleksi masuknya itu seperti apa, masa tunggu, transfer, MOC, klaim, pengecualian, dan beberapa hal yang harus kita pelajari. Nah, ini adalah untuk openingnya, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi adalah untuk opening. Kenapa teman-teman harus membeli produk atau menjual produk-produk MOC. Untuk spesifikasi produknya, teman-teman habis ini langsung jump ke video berikutnya untuk mendapatkan detail manfaat dari MOC itu sebenarnya seperti apa. Ya, sampai ketemu, kita ketemu di video berikutnya ya, teman-teman ya.